Katanya saya habis uang 7 juta, untuk pergi ke gunung ini melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama dan hasilnya nol besar. Atau boleh dikatakan tidak berhasil. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih dipanjangkan umur, dan kita alhamdulillah kita masih diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang bercahayakan iman, Islam dan ihsan. Saudaraku yang dirahmati Allah, senang rasanya kali ini saya ada waktu sedikit untuk membuat konten ini, dan mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini saya menceritakan kejadian 4 tahun yang lalu. Ketika itu saya ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin, dari tempat saya Ampah, namanya Desa Bambulung, itu berangkatnya ke Banjarmasin jam 8 waktu Indonesia Barat. Nah, malam ya, jam 8 malam. Nah, ke Banjarmasin naik bus, naik mobil yang besar itu. Kalau orang kami di sini menyebutnya bis ya. Kalau sebutannya bus. Nah, di situ waktu kami naik itu saya ada ketemu orang, yang mana orang ini boleh dikatakan pemuda lah. Pemuda, dari perawakannya gagah, tapi dari penampilan itu kelihatan orangnya banyak pikiran. Sehingga dari jam 8 sampai jam 11 malam saya itu cuma menengok ke samping. Terus kalau misalnya kadang tatap-tatapan cowok nih, laki-laki, kalau terkadang tatap-tatapan saya cuma senyum dan menegur mau kemana, katanya mau ke bandara. Cuma itu aja. Tapi setelah itu saya masih ingat jam 12 malam, entah kenapa sekitar jam 12 saya ini karena penasaran saya tanya mau kemana. Nah, dia menjawab mau ke gunung ini, katanya. Saya rahasiakan gunung ini, mau ada ritual katanya untuk pesugihan. Dari situ saya mulai tertarik. Nah, terus saya bilang apa? Nah, dia bercerita, kata teman saya, kalau sudah ke gunung ini melakukan ini, maka pasti nantinya akan mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah ruah. Nah, saya dengarkan ceritanya,
dari dengan penuh semangatnya, berarti kata-kata di sini ya lumayan pastilah. Pasti kalau sudah ini nanti dapat ini. Dengan logat Banjar ya. Nah, setelah itu karena mungkin ada sesuatu yang bertolak dengan ini pendapat saya, otomatis saya sanggah sedikit, mohon maaf. Untuk mendapatkan kekayaan, apakah tidak ada cara lain lagi selain itu, sehingga kata saya ikam. Nah, kalau bahasa Indonesianya kamu, sehingga kamu cuma ke situ dan melakukan yang di dalam agama tidak diperbolehkan. Saya tanya, kamu muslim kan? Dia menjawab iya. Nah, terjadilah dialog yang mana mungkin bagi dia tidak setuju dengan pendapat saya pun tidak setuju dengan pendapat dia, tapi tetap bisa berdialog. Nah, terus kata saya seperti ini, kalau kamu dalam waktu 1 tahun nanti tidak mendapatkan hasil apa-apa, temui saya. Insya Allah saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari uang, cara mencari duit yang baik lagi halal dan mudah-mudahan berkah. Terjadilah kesepakatan, oke. Dalam waktu 1 tahun kalau saya tidak berhasil, katanya, kalau ulun kada berhasil, kalau saya tidak berhasil, bahasa Indonesianya, maka saya akan datang ke sampean. Nah, setelah itu selang beberapa waktu saya pun tertidur, dia tertidur di mobil, dan saya terbangun, dia sudah di bandara. Sudah di dekat bandara ya. Nah, dia turun. Waktu itu sempat dia salaman sama saya. Nah, setelah salaman, terus saya tidak tahu lagi kemana arah segala macam. Setahun kemudian entah kenapa kami berjumpa lagi. Dia cerita sejadi-jadinya, bahkan sambil dia meneteskan air mata. Katanya, saya habis uang 7 juta untuk pergi ke gunung ini, melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, dan hasilnya 0 besar. Atau boleh dikatakan tidak berhasil. Nah, sesuai janji saya, alhamdulillah kita bisa bertemu. Saya menagih janji sama sampean, tolong tunjukkan bagaimana cari uang yang baik dan benar, dan mudah-mudahan saya bisa kaya, katanya. Nah, di sini saya agak kaget. Oh iya, setahun yang lalu saya berjumpa dengan orang ini. Nah, terus di jalan lagi, waktu itu beda. Kalau waktu sebelumnya dari Bambulung ke Banjar, ini dari Banjarmasin ke Bambulung. Gini kata saya, kalau kamu mau, insya Allah berkah. Yang pertama, jangan kamu tinggalkan sholat subuh selama 41 hari dulu. 41 hari jangan kamu tinggalkan sholat subuh. Lihat perubahannya. Jiwa kamu akan menjadi tenang dan rezeki lancar. Setelah itu,
perbanyaklah salawat. Katanya salawat apa? Nah, saya jawab salawat yang mudah diingat dan dihafal itu salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Perbanyaklah membaca salawat minimal sehari 1000. Dan perbanyaklah membaca istighfar minimal sehari 100 kali. Apa yang terjadi? Setelah dia nanya seperti itu, menangis dia. Mengingat kejadian sebelumnya, setahun yang lalu dia pergi ke ini, saya rahasiakan tempatnya, gunungnya, melakukan ini, pulang pergi belanja, nginap di mana-mana, habis uang 7 juta. Nah, sambil mengingat itu dia nangis. Kata saya, ndak usah nangis, yang terjadi biarkan, yang berlalu biarkan berlalu. Dari sekarang salat subuh minimal 41 hari dulu, rasakan perubahannya. Salawat minimal 1000 kali sehari. Terus istighfar minimal 100 kali. Semakin banyak semakin bagus. Nah, saya kasih tempo, dalam 1 tahun kamu tidak berubah hidup kamu, itu aja, datang ke tempat saya. Boleh kamu katakan apa saja terhadap saya. Kamu bilang yang jelek-jelek terhadap saya, boleh. Nah, tapi kalau kamu berhasil dalam 1 tahun datang ke tempat saya, usahakan kita selamatan ala kadarnya. Oke, dia salaman. Waktu itu entah kenapa dia cium tangan. Ya, sebetulnya kita tidak mengharapkan itu. Alhamdulillah, tanpa disengaja, tidak sempat 1 tahun, sekitar 7 bulan dia datang lagi ke tempat kita. Alhamdulillah dia mengaku sudah berhasil, sudah bisa beli rumah dan ekonomi sudah membaik. Terus saya tanya, apa pekerjaanmu sekarang sehingga kamu bisa menjadi sukses? Apa pekerjaanmu sekarang? Nah, dia menjawab, saya sekarang ini berdagang. Nah, berdagang, awalnya ikut-ikutan dagang baju anak-anak, dagang baju orang dewasa yang istrinya ini ke rumah-rumah orang. Nah, sekarang ini sudah bisa beli di Jakarta. Jadi belinya sudah tingkat banyak dan alhamdulillah sekarang ini sudah mempunyai kendaraan, alhamdulillah sudah mempunyai rumah seperti orang-orang yang lain. Dan dia berterima kasih sudah memberikan nasihat yang baik. Nah, dari video ini saya menggugah hati saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat. Kalau ada niatan untuk kaya, niatan untuk sugih, nah jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang berbau syirik, datang ke ini yang bukannya keuntungan yang kita dapatkan, tapi uang yang ada yang di kantong kita yang rugi kita. Nah, tambah lagi syirik kepada Allah, ya, menduakan Allah. Nah, maka dari itu, apabila saudara sekalian ingin sukses dunia dan akhirat, perbanyaklah salawat
karena dengan salawat insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan istighfar, dengan meminta ampun kepada Allah, rezeki kita mengalir dengan lancar. Mungkin sampai di sini video saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.